Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Niswatun Hasanah dengan NIM 201020516 pada mata kuliah Perundang-undangan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan atau mensosialisasikan mengenai Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2021 tentang tugas jabatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang diampu oleh Ibu Siti Soleha, SOSI, MSI. Pokok pembahasan yang akan saya ambil pada materi kali ini yaitu mengenai mekanisme peraturan daerah dan peraturan daerah Kabupaten Boyolali, Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual di Kabupaten Boyolali, tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual di Kabupaten Boyolali, contoh kasus pelanggaran hukum kekerasan seksual kepada perempuan dan anak di Kabupaten Boyolali, peran pemerintah yang harus dilakukan untuk menangani kasus kekerasan seksual kepada perempuan dan anak di Kabupaten Boyolali, bagaimana aparat pemerintah Boyolali dalam menghadapi kasus tersebut, pihak yang terlibat dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Boyolali, ada kritik dan saran, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Mekanisme peraturan daerah Bupati Boyolali terlampir pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2016 mengenai tata cara pembentukan Perda. Peraturan Bupati Boyolali dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ini mengenai pedoman penataan berkas di lingkungan Kabupaten Boyolali mengalami pembaruan pada tanggal 15 Oktober 2019 oleh Bapak Seno Samudro. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 48 Tahun 2019 mengenai perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja pemerintah desa Kabupaten Boyolali. Tahap penyusunan peraturan daerah Kabupaten Boyolali terlampir dalam bab 3 pasal 6 bahwa pembentukan peraturan daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, evaluasi, penomoran, pengundangan, dan autentifikasi, serta penyebarluasan. Nah, Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual Kabupaten Boyolali terlampir dalam Perda Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, Bab 3, Hak dan Kewajiban Anak, Pasal 6, yang berbunyi, anak korban kekerasan seksual, pelecehan seksual, penderita HIV/AIDS, atau korban perdagangan berhak mendapatkan perlindungan dari pengucilan, diskriminasi dari masyarakat dan lingkungannya, serta berhak untuk mendapatkan layanan gratis berupa perawatan medis, mediko-legal, bantuan hukum, rehabilitasi berupa bentuk layanan psikologi untuk menjamin masa depan anak. Anak berkonflik hukum berhak mendapatkan prioritas untuk mendapatkan bantuan hukum dan dukungan dalam proses asimilasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali oleh Bupati Boyolali disahkan pada tanggal 2 Desember 2013 oleh Bupati Boyolali yaitu Bapak Seno Samudro. Berita Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2018 Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali oleh Sri Ardiningsih. Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual Kabupaten Boyolali terlampir pada Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang uraian tugas jabatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Nomor 13 Pasal 13 yang berbunyi, uraian tugas bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 2, yaitu sebagai berikut, menyusun kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis supaya pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai sasaran dan tepat tujuan yang diharapkan, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Peraturan Bupati Boyolali ini terlampir pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 disahkan pada tanggal 4 Juni 2021 oleh Bupati Boyolali yang baru yaitu Bapak Muhammad Said Hidayat, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Boyolali yaitu oleh Ibu Agnes Sri Sukatiningsih.
Nah, tujuan dibentuknya undang-undang sendiri yaitu untuk melaksanakan advokasi kebijakan, pendampingan layanan perlindungan perempuan, melaksanakan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi korban kekerasan, meningkatkan kapasitas penyediaan layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan seksual, melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kasus pelanggaran hukum kekerasan seksual kepada perempuan dan anak di Kabupaten Boyolali. Nah, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak oleh anggota Reskim sendiri yaitu Polres Kabupaten Boyolali oleh AKP Eko Marudin kepada perempuan inisial R warga Bendungan Simo Boyolali yang terjadi pada tanggal 18 Januari 2022. Nah, peran pemerintah dalam menanggapi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Boyolali yaitu dengan cara mengembangkan komunikasi dan informasi serta edukasi terkait pencegahan kasus kekerasan seksual, memantau secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan pencegahan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan masyarakat, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pencegahan kekerasan seksual, meningkatkan partisipasi keluarga, masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pencegahan kasus kekerasan seksual, mengembangkan lingkungan yang tepat mencegah kasus kekerasan seksual, adanya program belajar sex education dalam parenting. Nah, selanjutnya yaitu mengenai alasan pemerintah dalam menanggapi masalah korban R tadi. Nah, pemerintah Boyolali itu masih memandang remeh nih kasus yang dialami oleh saudara yang berinisial R. Yang kedua, masih banyak penegak hukum yang tidak dapat melanjutkan kasus karena keterbatasan payung hukum. Selanjutnya, ada kritik dan saran mengenai undang-undang tersebut. DPR, DPD, Presiden, KPPA segera membentuk payung hukum yang komprehensif untuk penghapusan kekerasan seksual ini sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia, membentuk program pemberdayaan perempuan, selektif dalam memilih aparatur negara, gunakan jabatan seamanah mungkin. Dengan sudah disahkan RUU TPKS oleh negara, semoga menjadi bahan pembelajaran dan pengaplikasian kasus-kasus tersebut, semoga dapat diberantas dengan baik. Nah, sekarang pihak-pihak yang terlibat dalam menangani masalah kasus kekerasan seksual ini ada beberapa ya, teman-teman, yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau BP3AKB, Komnas Perempuan, aparatur pemerintah, dinas kesehatan, masyarakat, dan juga keluarga. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu mengenai sosialisasi pemerintah Boyolali terkait undang-undang tersebut. Nah, sosialisasi ini biasanya pemerintah itu masih belum begitu melek dan waspada terkait kasus kekerasan tersebut. Untuk itu, kami memohon kepada pemerintah segerakan untuk melakukan sosialisasi kepada khalayak ramai tentang kekerasan seksual yang sangat meresahkan ini. Selanjutnya yaitu berlaku adil dalam proses hukum tata negara, jangan semena-mena menggunakan jabatan, berlaku adillah kepada masyarakat dan berikan payung hukum yang sesuai dengan seharusnya, menjaga kualitas dan kuantitas kesehatan, baik psikis ataupun psikologis korban, kekerasan seksual, mengingat mereka pasti memiliki trauma yang amat mendasar atas segala kejadian yang pernah ia alami, membenahi penegak hukum yang tidak dapat melanjutkan kasus kekerasan seksual tersebut, karena masih banyak kita temukan korban yang memiliki akses rendah dalam hukum. Nah, itu menjadi hal pokok untuk bersosialisasi ketika kita akan terjun ke masyarakat dan beberapa aspek yang perlu dibenahi dulu oleh pemerintah Kabupaten Boyolali sebelum terjun untuk mensosialisasikan undang-undang tersebut kepada masyarakat Boyolali. Untuk itu, yang terakhir saya akan menyimpulkan dari beberapa materi yang telah saya sampaikan di atas. Yang pertama yaitu kekerasan seksual merupakan setiap bentuk perbuatan merendahkan, menghina, menyerang tubuh atau reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat dan dapat berakibat penderitaan psikis ataupun fisik yang dapat mengganggu kesehatan reproduksi dan juga mental manusia.
Dengan sudah adanya payung hukum mengenai RUU TPKS dalam ranah daerah sama negara, semoga menjadi bentuk ikhtiar kita semua untuk sama-sama memberantas kasus yang marak yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sering kita temukan. Bekerja sama kepada pihak-pihak yang terlibat untuk tetap menjadi payung hukum dan penegak keadilan bagi korban kekerasan seksual. Dan yang terakhir yaitu adanya 3M, mengembangkan komunikasi dan informasi, meningkatkan kerjasama kepada beberapa pihak, dan memantau secara intensif kasus kekerasan seksual ini. Terima kasih, semoga materi yang saya bawakan tadi bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.